Antioksidan berperan penting dalam tubuh manusia. Antioksidan pada umumnya berupa vitamin C, A, dan E. Dalam ilmu biologi, antioksidan diartikan sebagai substansi yang telah hadir pada konsentrasi rendah dibandingkan dengan oksidasable substrat secara signifikan penundaan atau mencegah oksidasi dari substrat yang bertindak sebagai scavenger radikal bebas. Antioksidan sudah banyak ditemukan dalam makro dan mikroalga. Indonesia sebagai negara maritim tentunya bisa memiliki potensi besar menghasilkan antioksidan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian. Nah, dalam metodologi ini terdapat beberapa aspek, yaitu ada alat dan bahan dan juga prosedur. Untuk alatnya sendiri terdiri dari evaporator, neraca analitik, inkubator, pipet tetes, spektrofotometer UV vis, kertas saring Wetman nomor 42, dan alat-alat gelas lainnya. Lalu untuk bahan ada Capapicus alvarezi kering, ada larutan metanol teknis, H2SO4, pereaksi Dragendorf, pereaksi Wagner, kloroform, FeCl3, anhidra asetat, larutan HCl2n, serbuk magnesium, larutan metanol PA, aquades, larutan DPPH, dan juga vitamin C. Untuk prosedur penelitiannya terdiri dari yang pertama adalah persiapan sampel, yaitu sampel rumput laut Capapicus alvarezi dalam keadaan kering yang ditimbang, dicuci, kemudian dikeringkan, dan dipotong kecil-kecil. Selanjutnya akan dilakukan proses ekstraksi. Untuk rumput laut yang sudah dipotong kecil-kecil ini ditimbang lagi sebanyak 350 gram, lalu dilakukan maserasi dengan metanol dengan perbandingan 1:4 selama 3 kali 24 jam pada suhu kamar hingga filtrat mendekati bening. Lalu hasil maserasinya itu disaring dengan kertas saring Wetman nomor 42 sehingga dihasilkan filtrat. Nah, filtratnya dievaporasi dengan vakum rotary evaporator pada suhu 40 derajat Celcius. Ekstrak kental hasil evaporasi kemudian dilakukan proses desalting dengan teknik dekantasi, yaitu teknik dengan cara mencampur ekstrak kental dengan larutan metanol PA, kemudian garam akan mengendap. Hal itu dilakukan berulang-ulang hingga ada warna putih yang menunjukkan adanya garam pada pelarut yang sudah hilang. Ekstrak tersebut kemudian dievaporasi kembali menggunakan alat vakum rotary evaporator pada suhu 40 derajat Celcius. Langkah selanjutnya adalah pengujian rendemen ekstrak. Untuk pengujian ini digunakan persamaan, yaitu persen rendemen sama dengan bobot ekstrak dibagi dengan bobot sampel awal dikali 100%. Lalu dilanjutkan juga dengan pengujian aktivitas antioksidan dengan metode DPPH. Yang pertama adalah membuat larutan DPPH sebanyak 4 kali 10 pangkat -4 m dan dimasukkan ke dalam botol vial dan ditutup dengan rapat. Langkah selanjutnya dibuat larutan sampel 1000 ppm dengan melarutkan sampel dengan pelarut metanol. Lalu ditambahkan juga larutan DPPH sebanyak 1 ml ke masing-masing tabung reaksi, lalu dibiarkan selama 30 menit. Selanjutnya akan dilakukan pengukuran absorbansi menggunakan spektrofotometer UV vis dengan panjang gelombang 517 nanometer. Nah, langkah terakhir adalah perhitungan dengan melalui persamaan persen inhibisi atau hambatan radikal bebas sama dengan AB, yaitu absorbansi Blanco, dikurangi dengan AS, yaitu absorbansi sampel, dibagi dengan AB, yaitu absorbansi Blanco, dikali 100%. Hasil dan pembahasan. Hasil rendemen ekstrak rumput laut Capapicus alvarezi yang diekstraksi dengan menggunakan larutan metanol diperoleh sebesar 0,034%, filtrat cair 4,2 liter, dan berat sampel setelah dievaporasi sebanyak 12 gram. Persentase rendemen rumput laut Capapicus alvarezi tersebut termasuk rendah. Dengan kata lain, komponen bioaktifnya juga rendah. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Yang pertama, dikarenakan pengeringan rumput laut. Yang kedua, karena proses desalting. Proses desalting sendiri merupakan proses penghilangan kandungan kadar garam. Proses desalting
menyebabkan rendemen ekstrak rumput laut ikut terbuang ketika penghilangan garam, sehingga persentase rendemen ekstrak menjadi menurun. Setelah melalui proses desalting, rendemen yang diperoleh menjadi semakin rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa ekstrak yang diperoleh mengandung lebih banyak garam anorganik yang tidak larut daripada senyawa yang dapat larut. Hasil aktivitas antioksidan yang pertama, nilai IC50 dari sampel rumput laut Capapicus alvarezi diperoleh sebesar 163.819,99 ppm. Yang kedua, nilai IC50 dari kontrol positif vitamin C diperoleh sebesar 7,99 ppm. Nilai IC50 sendiri menunjukkan aktivitas antioksidan. Semakin kecil nilai IC50, maka semakin tinggi aktivitas antioksidan. Berdasarkan parameter kadar aktivitas antioksidan, terdapat 5 tingkatan aktivitas antioksidan. Yang pertama yaitu IC50 kurang dari 50 ppm, yang berarti aktivitas antioksidan sangat kuat. Yang kedua, IC50 antara 50 ppm sampai 100 ppm, yang berarti aktivitas antioksidan kuat. Yang ketiga, IC50 antara 100 ppm sampai 150 ppm, yang berarti aktivitas antioksidan sedang. Yang keempat, IC50 antara 150 ppm hingga 200 ppm, yang berarti aktivitas antioksidan lemah. Dan yang terakhir, IC50 lebih dari 200 ppm, yang berarti sangat lemah. Berdasarkan hasil pengujian, menunjukkan bahwa sampel Capapicus alvarezi memiliki aktivitas antioksidan yang sangat lemah, karena menunjukkan IC50 lebih dari 200 ppm. Sedangkan sampel kontrol positif vitamin C memiliki aktivitas antioksidan yang sangat kuat karena menunjukkan IC50 kurang dari 50 ppm. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Yang pertama, ekstrak belum murni. Ekstrak yang diuji masih berupa campuran beberapa senyawa, sedangkan vitamin C yang merupakan sampel kontrol positif sudah berupa senyawa murni yang bertindak sebagai antioksidan. Yang kedua, pengeringan dengan menggunakan panas matahari. Rumput laut Capapicus alvarezi diuji dalam kondisi kering dengan proses pengeringan menggunakan panas dan cahaya matahari. Apa pengaruhnya? Pengaruhnya yaitu zat bioaktif yang merupakan sumber antioksidan mudah rusak bila terkena panas dan cahaya matahari ketika pengeringan. Yang ketiga, suhu ekstraksi terlalu tinggi. Ekstraksi pada suhu di atas 60 derajat Celcius dapat menurunkan senyawa fenolik. Senyawa fenolik sendiri merupakan salah satu kandungan rumput laut yang berperan sebagai antioksidan. Ketidakstabilan fenolik pada suhu tinggi dapat menyebabkan aktivitas antioksidan menjadi melemah. Lalu yang terakhir, konsentrasi pelarut. Konsentrasi pelarut yang digunakan memiliki polaritas yang berbeda-beda dan berhubungan dengan kandungan metabolit sekunder yang tersaring pada proses ekstraksi. Adanya kandungan metabolit sekunder dapat berpengaruh pada aktivitas antioksidan dari sampel itu sendiri. Kesimpulannya adalah ekstrak kental rumput laut Capapicus alvarezi yang diperoleh adalah sebanyak 12 gram dan rendemen 0,034%. Aktivitas antioksidan dengan metode DPPH pada rumput laut Capapicus alvarezi, ekstrak metanol sangat lemah, di mana IC50 lebih dari 200 ppm, yakni 163.819,99 ppm, di mana IC50 merupakan konsentrasi larutan sampel yang mampu mereduksi aktivitas radikal bebas DPPH sebesar 50%.